Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, salam jumpa sahabat. Kembali hadir mewarnai ruang dengar Anda Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Senin 19 Oktober 2020 bersama saya Yuli Anissa. Diawali dari Pradia Suara Tuban, ada Hikmah Suroya mengabarkan aturan jam malam di Kabupaten Tuban tidak lagi diperpanjang. Menurutnya kasus COVID-19 di Bumiwali membuat Pemkab Tuban tidak memperpanjang pemberlakuan jam malam. Sebelumnya, pemberlakuan jam malam hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat terhadap seluruh aktivitas masyarakat kecuali sektor kesehatan berlangsung selama 15 hari. Mulai tanggal 1 Oktober dan berakhir di tanggal 15 Oktober 2020. Pemberlakuan jam malam tersebut dituangkan Surat Edaran Bupati nomor 300/5014.012/2020 tertanggal 30 September 2020 lalu. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati mengungkapkan, mulai tanggal 16 Oktober pemberlakuan jam malam sudah dihentikan. Hal ini dilakukan karena penambahan kasus harian mulai mereda. Akhir September diperpanjang lagi sampai 15 Oktober, tetapi jam sudah mundur. Kalau semula jam 21, mulai awal Oktober kemarin sudah menjadi pukul 22. Evaluasi kita semua, alhamdulillah penambahan jumlah positif per harinya sudah mulai mereda. Penambahan kasus saat ini rata-rata berkisar 2 hingga 3 orang saja. Angka ini berbeda dari sebelumnya saat Tuban masih berada di zona merah. Endah menegaskan tidak ada penerbitan surat edaran sebab dalam SE sebelumnya telah menyertakan batas tanggal pemberlakuan jam malam. Untuk itu mulai 16 Oktober 2020, masyarakat bisa beraktivitas secara normal dengan kebiasaan baru, yaitu selalu menerapkan protokol kesehatan. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Lanjut ada Suara Pasuruan, Sofia Latif bawa kabar, Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan bangun kios Pak Ladi. Untuk semakin mendekatkan pelayanan dengan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan membangun kios Pak Ladi. Pelayanan kependudukan langsung jadi secara elektronik. Kios itu ditempatkan di balai desa atau kantor desa, di mana setiap masyarakat tak perlu lagi datang ke kecamatan untuk mengurus segala layanan kependudukan, mulai dari KTP, akte kelahiran, akte kematian, KIA, kartu identitas anak, dan jenis pelayanan lainnya. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidya Sasongko kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan mengatakan, kios Pak Ladi ini sudah diuji coba sejak 2 minggu lalu. Setidaknya sudah 20 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang sudah merealisasikan Pak Ladi. Satu di antaranya Desa Sukorejo di Kecamatan Sukorejo. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hudiono PJ Bupati Sidoarjo harapkan PJ Kades yang telah dilantik bersama-sama wujudkan Sidoarjo masuk dalam zona kuning. Sahabat bertempat di Pendopo Delta Wibawa, Rabu 14 Oktober 2020, Hudiono PJ Bupati Sidoarjo melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat kepala desa yang tersebar di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hudiono pejabat Bupati Sidoarjo berpesan kepada para pejabat kepala desa supaya masif melakukan sosialisasi sampai ke rumah tangga terkait edukasi dan operasi justisi sehingga warga tidak kaget apabila nanti ada operasi justisi di tingkat desa dalam hal penerapan protokol kesehatan. Kades itu harus masif sampai ke rumah tangga nanti. Jadi ke rumah tangga, beliau kan terdepan. Nanti jangan sampai rumah tangga orang-orang itu kaget, kok ada justisi. Nah, mereka sosialisasikan. Justisi itu semacam-macam edukasi dan pemberian kedisiplinan. Sahabat, Hudiono juga meminta kepada para pejabat kepala desa agar aparat tingkat desa kompak dan bergotong royong membuat Sidoarjo segera menjadi zona kuning, sehingga zona kuning di wilayah Kabupaten Sidoarjo tercapai dalam kurun waktu 2 minggu. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Beralih ke Belambangan, Banyuwangi, Akbar Wiyana bawa kabar,
Kawasan konservasi mangrove Teluk Pampang, Banyuwangi disiapkan menjadi bagian jalur kapal pesiar. Satu lagi destinasi wisata akan disiapkan menjadi salah satu destinasi unggulan di Banyuwangi. Di Teluk Pampang, Desa Uringin Putih, Kecamatan Muncar, terdapat kawasan hutan cemara dan konservasi bakau, yaitu konservasi mangrove Cemara Kawang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi Muhammad Yanwarto Bramuda mengatakan, saat ini kawasan tersebut sedang dipersiapkan menjadi salah satu rute kapal pesiar yang ada di Marina Boom. Bramuda mengatakan wisatawan akan mendapatkan pengalaman menikmati sunrise dan sunset yang berbeda di kawasan tersebut. Dia menjelaskan kawasan tersebut sangat berpotensi untuk menjadi destinasi favorit para wisatawan. Sebab selain dapat menikmati hamparan hutan bakau atau mangrove, kawasan tersebut juga banyak ditemui sejumlah fauna seperti burung blekok. Kedua adalah Teluk Pampang ini kan tempat konservasi, perlindungan alamnya, perairannya, termasuk habitatnya. Satwanya endemiknya adalah blekok kalau orang Banyuwangi. Blekok yang nanti bisa hinggap di pohon-pohon itu. Nah, itu nanti akan kita sinergikan dengan kapal pesiar yang punyanya Maiga. Jadi orang bisa nonton di Teluk Pampang dari kapal menyaksikan bagaimana pada saat sunset itu pulang kampungnya hewan-hewan itu. Bramuda menambahkan dalam mengembangkan wisata tersebut pihaknya sedang berkoordinasi dengan kelompok sadar wisata Pokdarwis Teluk Pampang dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur. Sebab kata dia kawasan konservasi tersebut di bawah naungan BKSDA Jawa Timur. Akbar Wiana melaporkan. Kiki Desilia dari Suara Madiun melaporkan UMKM Virtual Expo 2020. Pemerintah Kota Madiun selalu berkomitmen untuk fokus terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Komitmen itu dibuktikan dengan dukungan Pemkot terhadap acara Virtual Expo bagi UMKM yang digagas oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Inovasi pameran itu mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Maidi. Pasalnya, konsep yang diusung memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memilih produk yang sudah terdaftar dengan bentuk visualisasi yang menarik melalui website. Tak hanya itu, secara offline, masyarakat juga bisa melihat berbagai produk UMKM dan melalui booth yang ada di Plaza Lawu, Kota Madiun. Sedikitnya, 49 UMKM di Kota Madiun berhasil lolos kurasi di pameran tersebut. Di antaranya, UMKM bidang makanan dan minuman, kerajinan tangan, batik, hingga bordir lukis dan fashion. Melalui acara pameran, Wali Kota Maidi berpesan UMKM Kota Pendekar mampu bersaing di pasar modern dan mampu membaca peluang untuk dapat menembus pasar global. Kiki Desilia, Suara Madiun. Selanjutnya ada Ninda Olivia dari Persada FM. Memasuki pertengahan Oktober, realisasi PBB P2 di Kabupaten Blitar mencapai 83%. Jatuh tempo pembayaran pajak bumi, bangunan, perdesaan, dan perkotaan atau PBB P2 di Kabupaten Blitar diperpanjang hingga 30 November 2020. Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah daerah memahami situasi ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah lainnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Eko Sumardianto. Ia menjelaskan hingga saat ini realisasi PBB P2 sudah mencapai 83% atau sekitar 19 miliar rupiah dari target yang dipasang di APBD sebesar 23 miliar rupiah. Di waktu tersisa kurang dari 2 bulan jatuh tempo, pihaknya tetap optimis bisa mencapai target sebab petugas Bapenda hampir setiap hari melakukan monef di desa-desa. Upaya ini tidak lain agar target yang ditetapkan bisa tercapai dengan maksimal. PBB 2 kalau dari target memang sudah lebih dari 75%. Dari target tahun ini kita pasang 23 miliar. Pasti kita pasang 23 miliar, alhamdulillah sudah tercapai 19 miliar. Eko menambahkan selain kebijakan memperpanjang waktu jatuh tempo, wajib pajak yang mempunyai piutang hingga 2019 juga dibebaskan dari dendanya sampai 30 November 2020, artinya mulai 1 Desember aturan sudah kembali seperti semula. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Pemkab Ngawi apresiasi Desa Wisata Industri Ngubalan. Selengkapnya ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi.
Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi mengapresiasi Desa Wisata Industri Ngubalan dalam mengolah akar jati atau kayu limbah menjadi sesuai yang bernilai. Bahkan, Pemkab Ngawi siap mendukung gebrakan Desa Wisata Industri Ngubalan terutama dalam perbaikan infrastruktur jalan desa guna memudahkan calon pembeli untuk menuju lokasi para pengrajin akar jati. Ini seperti yang dikatakan Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi dalam sambutannya saat peletakan batu pertama pembangunan Gapura Desa Wisata Industri Ngubalan beberapa waktu yang lalu. Ini sudah inovasi sendiri sebenarnya dari kayu yang limbah menjadi kayu yang seni. Jadi yang dinilai bukan beratnya, bukan kiloannya piro per kilo, tapi value-nya adalah di seninya itu. Nah ini yang menjadi luar biasa. Nah maka mari kita kembangkan terus-menerus inovasi ini. Harus inovasi itu bisa dipelajari. Sedangkan sentra kerajinan akar jati di Kabupaten Ngawi sendiri, salah satunya ada di Ngubalan, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, dengan jumlah pengrajin 32 yang memperkerjakan kurang lebih 400 pekerja. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Berikutnya beralih ke Realita FM Pamekasan. Harga garam Pamekasan anjlok per kilonya seharga Rp300. Selengkapnya bersama Kholik Maulidi. Harga garam rakyat di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur anjlok. Saat ini garam petani hanya dibeli seharga Rp300 per kilonya. Istamam selaku Kepala Bidang atau Kabid Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Pemkab Pamekasan mengatakan anjloknya harga garam milik petani musim ini berkisar Rp300 lantaran adanya impor garam dari luar negeri. Istama menyampaikan, meski mengalami harga yang sangat rendah, petani tetap memproduksi garam karena tidak punya pilihan lain selain bertani garam, meskipun harganya senilai Rp300 per kilogram. Walau demikian, instansinya tidak bisa berkutik sebab persoalan harga merupakan hak pelaku pasar. Namun ia hanya bisa berharap mudah-mudahan harga garam rakyat bisa segera berpihak kepada petani. Istama menambahkan itu sudah hukum pasar, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, sebab yang memiliki kewenangan untuk impor garam itu adalah pemerintah pusat. Harapannya adalah dengan kembali naiknya harga garam, sehingga petani tidak rugi dalam waktu yang lama. Hasil produksi garam rakyat milik petani musim 2020 ini sebanyak 29.350,3 ton dari luasan lahan 923,7 hektar yang tersebar di Kecamatan Galis, Kecamatan Pademau, dan Kecamatan Telanakan. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Dilanjutkan dari Ersal Nganjuk ada Agustin Merdekawati. Polda Jatim soroti marka kawasan tertib lalu lintas di Nganjuk. Kawasan tertib lalu lintas atau KTL di Nganjuk menjadi sorotan Polda Jawa Timur dalam inspeksi penilaian KTL kemarin. Ditlantas Polda Jawa Timur meminta agar marka jalan di tempat segera diremajakan. Kasih audit dan inspeksi Ditlantas Polda Jawa Timur Kompol Kaslani mengatakan sebenarnya untuk KTL di Kabupaten Nganjuk di tahun 2020 sudah mulai membaik. Meski demikian tetap memerlukan beberapa perbaikan ataupun pembaharuan. Berdasar pantauan masih ada beberapa titik yang harus diperbaiki, terutama marka jalan. Beberapa marka sudah agak padat, perlu dirapikan. Tidak hanya itu, menyoroti zona sekolah dan zebra cross di dekat SMA Negeri 2 Nganjuk, daerah yang masuk KTL menurutnya harus dipertegas lagi rambu-rambunya, baik untuk zebra cross maupun rambu lain, sehingga ataupun pengguna jalan lain yang melintas bisa memahami di mana saat harus berhenti ataupun mengurangi kecepatan. Hal tersebut semuanya harus jelas bagi pengendara. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. RGR FM Tulungagung ada Mega Kristi. Pembinaan pelaku seni tradisional di Tulungagung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku seni tradisional tahun 2020 yang diselenggarakan di salah satu hotel ternama di Tulungagung. Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku seni se-Kabupaten Tulungagung dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Dr. Andes Bambang Ernawan MPD, selaku Ketua Panitia, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga keragaman budaya di Kabupaten Tulungagung lebih dapat berkembang dan dikenal di kalangan lebih luas. Selain itu, di era new normal ini, khususnya bagi pelaku seni atau seniman di Kabupaten Tulungagung, diharapkan dapat tampil kembali sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi seniman yang berasal dari setiap tampilan ataupun pagelaran. Dengan demikian,
Semua membiasakan diri dengan tata kehidupan yang baru, yakni melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Sementara Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM menyampaikan, kegiatan pembinaan ini merupakan wujud dukungan dari pemerintah Kabupaten Tulung Agung kepada pelaku seni atau seniman di Kabupaten Tulung Agung agar lebih berkembang dan eksis di bidang seni budaya, baik di dalam dan di luar daerah. Di masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita mengetahui dengan seksama bahwa untuk sementara pagelaran kesenian masih belum bisa digelar secara umum dikarenakan hal ini untuk mencegah adanya kerumunan massa. Untuk itu dapatnya menampilkan kegiatan kesenian secara virtual seperti halnya yang telah disimulasikan pada bulan Agustus yang lalu. Bupati mengajak bersama-sama harus mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan semua harus penuh kesabaran serta memperbanyak berdoa supaya virus COVID-19 segera hilang dan berlalu. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Selanjutnya, Kirana Nisa dari Mardika FM Blitar. Pemerintah Kota Blitar raih penghargaan LPPD dengan status kinerja sangat tinggi. Kota Blitar kembali menorehkan prestasi atas diterimanya penghargaan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD dengan status kinerja sangat tinggi. Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur kepada PJS Wali Kota di Gedung Gerahadi Surabaya Jumat sore 16 Oktober 2020. Jumadi PJS Wali Kota Blitar melalui Kabak Tata Pemerintah Setda Kota Blitar saat melakukan on air di Mahardika FM mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi Menteri Dalam Negeri atas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah EKPPD tahun 2018 dengan mekanisme tahun pelaksanaan LPPD tahun 2018 lalu dievaluasi di tahun 2019 kemudian diumumkan tahun 2020. Daman Huri mengatakan evaluasi LPPD Kota Blitar menunjukkan progres yang sangat bagus dengan skor 3,5 lebih. Capaian itu kemudian mengantarkan Kota Blitar masuk dalam jajaran daerah dengan status kinerja sangat tinggi. Menurut Daman Huri, penghargaan ini juga menjadi buah manis dari kerjasama OPD serta dukungan penuh masyarakat. Mengingat indikator penilaiannya sendiri sangat banyak, diantaranya layanan jasa dan publik dari bidang kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan lainnya. Seluruh OPD yang ada tentu juga tidak lepas dari dukungan masyarakat Kota Blitar secara menyeluruh. Ya, yang namanya urusan pemerintah daerah itu kan banyak, ya mulai pemberian layanan jasa seperti pendidikan, kesehatan. Namun demikian, Daman Huri berharap agar seluruh elemen pemerintahan tidak puas sampai di sini. Kirana Nisa, Mahardika FM. Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo. Status kinerja sangat tinggi, LPPD Kota Probolinggo duduki peringkat 11 se-Jawa Timur. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menerima penghargaan terkait capaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD tahun 2018 dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Jumat pagi kemarin di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Ya, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan atas kinerja LPPD pemerintah Kota Probolinggo dengan status kinerja sangat tinggi. Hal tersebut meningkat dibandingkan LPPD di tahun sebelumnya. Yang membanggakan kembali, Kota Probolinggo berhasil menduduki peringkat ketiga di tingkat kota di Jawa Timur. Sementara untuk seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Timur, kota yang dipimpin Wali Kota Habib Hadi ini berada di peringkat 11. Penghargaan ini dilakukan secara periodik di tiap 2 tahun sekali. Setelah menerima penghargaan tersebut, Wali Kota Habib Hadi mengatakan capaian prestasi ini merupakan buah kerjasama yang sinergi antara seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo yang secara intens dan berkesinambungan dalam melaksanakan kinerja pemerintah yang lebih profesional. Sehingga agregat indikator penilaian berpengaruh terhadap hasil penentu skor dan pemeringkat dalam LPPD yang mampu terpenuhi serta membuahkan hasil yang maksimal. Ia menambahkan penghargaan di bidang pemerintah ini diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun dan implementasinya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Bobi Wijayanto dari Radio Suara Lumajang. Wakil Bupati kenalkan nikmatnya ubi madu Pasru Jambe. Indah Perawati, Wakil Bupati Lumajang, mengenalkan potensi ubi madu Pasru Jambe. Hal itu dilakukannya usai temu lapang dan panen raya ubi jalar di Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru Jambe. Bunda Indah, sapaan akrab Wakil Bupati Lumajang, mengungkapkan bahwa ubi madu di Pasru Jambe berpotensi bagus dengan luas tanam sekitar 600 hingga 700 hektar. Melihat potensi yang tinggi tersebut, dirinya berharap Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan berkolaborasi memastikan produksi pertanian dan akses pasarnya.
Sementara itu, Hari salah satu petani ubi madu Pasru Jambe menjelaskan bahwa potensi ubi madu Pasru Jambe cukup menjanjikan. Pihaknya kini berhasil memasok PT Indowoyang, salah satu industri olahan di Cirebon, dengan kisaran harga untuk ubi grade A sekitar Rp5.000 per kilogram. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Pamungkas Radio Suara Gresik ada Kevin Chandra. Persiapan PTM, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mulai survei sekolah-sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik masih terus melakukan survei ke sekolah-sekolah terkait kesiapan pendidikan tatap muka. Hasil survei akan diserahkan ke Satgas COVID-19 untuk ditentukan sekolah mana yang bisa menerapkan pendidikan tatap muka dan mana yang tidak. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto juga sudah memberikan lampu hijau untuk penerapan pendidikan tatap muka ini. Beliau juga menegaskan untuk tidak perlu menunggu zona kuning dengan syarat Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik benar-benar menyiapkan pelaksanaan pendidikan tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satu sekolah yang sudah mulai disurvei oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Timur adalah SMPN 2 Gresik yang sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana terkait protokol kesehatan. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gresik, Jupri, mengatakan siap menyambut pendidikan tatap muka ini. Pihaknya juga memastikan sarana dan prasarana protokol kesehatan sudah siap, seperti sarana cuci tangan di setiap sudut sekolah, ketersediaan hand sanitizer, meja jaga jarak, hingga posko COVID-19. Saya, Kevin Chandra, dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Demikian sahabat untuk Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Senin 19 Oktober 2020. Saya Yuli Anissa menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.